Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku, nyatanya diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Dewi Pertiwi. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Pada hari ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 dengan materi supervisi akademik. Pada hari ini, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ari Murtini, juga guru dari SD Negeri 3 Bungsan. Berikut kegiatan praobservasi yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Bu Ari hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Alhamdulillah kalau sehat. Ini Bu Ari senggang ya, anak-anak baru pelajaran apa ini Bu Ari? Ini baru pelajaran agama, jadi ini waktunya longgar. Oh iya, berarti hari ini benar-benar meluangkan waktu sambil apa ya, mengisi anak-anak pelajaran agama. Kita sharing-sharing ya Bu Ari ya. Iya. Nah Bu Ari, hari ini kita mau melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu alurnya ada 3. Yang pertama nanti dimulai dari kegiatan praobservasi, kegiatan observasi, dan yang terakhir kegiatan pasca observasi. Nah, untuk mengawali ini, nanti kita awali dengan kegiatan praobservasi. Kegiatan praobservasi ini tujuannya untuk mengetahui kesiapan Bu Ari dalam nanti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama anak-anak. Seperti ini Bu Ari ya? Oh iya. Nah, sebelum kita mulai, tolong Bu Ari perkenalkan mungkin nama, terus mengajar kelas berapa, terus mungkin atau yang lainnya juga bisa disampaikan. Silakan Bu Ari, perkenalan dulu. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Ari Murtini, saya mengajar di SDN 3 Bungsan, saya mengajar kelas 1. Nah, terima kasih Bu Ari. Nah, Bu Ari, ini Bu Ari. Dengan kegiatan supervisi akademik ini, itu tujuannya nanti bisa membantu dan meningkatkan kompetensi yang Bu Ari miliki dalam mengajar anak-anak. Nah, Bu Ari, kita awali kegiatan ini dengan harapan Bu Ari apa dengan kegiatan supervisi akademik ini? Mungkin Bu Ari punya bayangan, oh saya ingin seperti ini, atau mungkin ada sesuatu keinginan, harapan yang ingin dicapai Bu Ari dalam pembelajaran nanti. Harapan saya melalui observasi akademik ini, nanti saya bisa mengajar lebih percaya diri. Ya. Terus, jadi kegiatan pembelajaran itu tidak hanya monoton ceramah aja Mbak. Saya juga ingin termotivasi ya, dengan pembelajaran inovatif yang menyenangkan bagi anak, juga meningkatkan pengetahuan cara mengajar yang saya miliki dan jadi lebih baik. Oh ya, bagus sekali Bu Ari, ternyata harapannya luar biasa sekali. Bu Ari pengen lebih percaya diri dalam mengajar, seperti itu. Terus termotivasi, Bu Ari muncul motivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Jadi anak-anak lebih senang dalam belajar, jadi tidak monoton hanya begitu-begitu saja, ceramah-ceramah saja. Oke, yang beda ya ini. Saya suka itu Bu Ari, bagus. Terus juga Bu Ari selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi yang Bu Ari miliki, itu yang paling utama Bu Ari. Jadi dengan begitu kita akan selalu belajar dan belajar lagi. Nah, untuk materi yang akan Bu Ari ajarkan, kira-kira Bu Ari nanti mau mengajar mungkin materi tema berapa? Jadi mau mengajar tema 8.
Tema 8. tentang peristiwa alam. Ya. Tema 1 tentang peristiwa siang dan malam. Oh, gitu. Untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama. Pertama. Jadi Pertemuan mengajar tema 8 tentang peristiwa alam, subtema Subtema 1. 1, subtema 1 tentang peristiwa siang dan malam. Terus untuk pertemuan PB pertama ya. Jadi Bu Ari akan mengajarkan materi tentang itu. Kira-kira Bu Ari, saya ingin tahu untuk materi subtema peristiwa siang dan malam itu kira-kira meliputi apa saja ya Bu Ari ya? Untuk materi ini meliputi pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Dari pembelajaran bahasa Indonesia ini, saya akan mengajarkan kosakata tentang yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Dan untuk pembelajaran matematika, saya akan mengajarkan pengukuran yang tidak baku. Yang meliputi ada pengukuran dengan jengkal, hasta, depa, ada langkah, dan juga bisa dengan pengukuran yang tidak baku itu bisa dengan pensil atau stick es krim gitu. Gitu. Ya. Jadi muatan pembelajarannya hari ini tentang peristiwa siang dan malam itu ada dua. Tentang bahasa Indonesia dan juga matematika. Untuk bahasa Indonesia sendiri tadi anak-anak diajak untuk mengetahui kosakata. Untuk membaca kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Terus untuk matematika sendiri anak belajar mengukur nih. Pengukuran yang tidak baku. Oh, yang tidak baku dengan catatan tidak baku seperti jengkal, hasta gitu ya. Oh iya. Terus Bu Ari, dari tema peristiwa alam itu kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ari capai itu apa Bu Ari? Ya, siswa dapat menentukan ya kosakata yang mana ini termasuk siang, yang berkaitan dengan siang, ini yang berkaitan dengan malam. Mungkin siang itu ada apa saja, benda-benda yang dilihat itu apa saja, dan malam itu yang dilihat itu apa, ciri-cirinya malam itu bagaimana. Jadi bisa membedakan siang itu yang siang itu ada apa saja, terus malam juga ada apa saja begitu. Terus Bu Ari untuk yang matematika ya, untuk pengukuran yang tidak baku itu, jadi anak-anak itu bisa mengukur benda-benda yang ada di sekitar kelas dengan pengukuran yang tidak baku. Mungkin ada meja diukur dengan jengkal atau dengan pensil, sehingga anak-anak itu bisa membandingkan panjang pendek dari suatu benda yang ada di pengukuran yang tidak baku. Tujuan pembelajarannya ternyata banyak sekali nih, hanya dari tema peristiwa alam tentang siang dan malam, akhirnya nanti anak-anak jadi tahu, oh ternyata yang terjadi di siang itu apa, malam apa. Terus nanti anak-anak juga bisa mengukur terus apa tadi Bu? Mengukur, membandingkan panjang pendek. Oh iya, terus mengurutkan dengan catatan tadi ya. Terus Bu Ari, menarik sekali deh. Kira-kira Bu Ari, sebagai guru tentunya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pasti Bu Ari punya persiapan yang kiranya harus Bu Ari persiapkan secara matang ya. Kira-kira Bu Ari, apa saja yang sudah Bu Ari persiapkan untuk nanti melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran tema 8 peristiwa alam subtema siang dan malam ini Bu Ari? Persiapan saya membuat FPP, terus sumber belajar, menyiapkan sumber belajar, terus media belajar juga menyiapkan media belajar. Kalau boleh tahu RPP-nya sudah siap Bu Ari? Boleh saya lihat? Insya Allah. Oh iya. Saya lihat sebentar ya Bu Ari. Ini RP itu buatan sendiri ya Bu Ari ya? Iya, insya Allah buatan sendiri. Bagus sekali ternyata RP-nya Bu Ari, sangat menarik, ada LKPD-nya juga bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Ari. Ya, Bu Ari, tadi di dalam RPP itu kan ada model pembelajaran, metode dan lain-lain. Kira-kira Bu Ari, sekilas tadi saya melihat Bu Ari menggunakan model pembelajaran PBL. Menurut Bu Ari, kenapa Bu Ari memilih model pembelajaran PBL? Karena PBL ini yang biasa kita kenal dengan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik, jadi ini cocok untuk kelas saya.
Oh begitu ya, dari disesuaikan dengan keadaan siswa. Jadi di sini Bu Ari melihat dari kondisi siswa, terus Bu Ari memilih untuk memilih model pembelajaran PBL ini ya. Oh, ya. Terus Bu Ari untuk media dan sumber belajarnya, media dan sumber belajar yang nanti akan Bu Ari gunakan atau Bu Ari pakai dan selama pembelajaran itu mungkin ada apa ya, semacam pertimbangan-pertimbangan mau menggunakan apa kan supaya yang mendukung kegiatan dengan model pembelajaran PBL itu ya, karena di sini di SD 3 Murusan itu ada aset laptop, ada tablet, dan insya Allah mau menggunakan dengan aset yang ada di sini. Oh iya, dengan memperdayakan aset-aset yang ada di sini ya. bisa di YouTube, atau dengan video-video yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Juga di sini kan juga ada buku siswa dan buku guru. Oh, iya. Saya juga menggunakan itu. Saya juga menyiapkan LKPD untuk siswa nanti. Dan juga saya menggunakan buku modul atau LKS yang nanti membantu saya untuk evaluasi di akhir pembelajaran. Jadi Bu Ari dalam media dan sumber belajar nanti Bu Ari memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, seperti nanti ada laptop atau mungkin pakai tablet. Oh iya, di sekolah ada tablet ya Bu ya, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak. Terus selain itu tadi Bu Ari juga mau pakai buku pegangan guru siswa, terus juga menyiapkan LKPD-nya juga ya Bu, sudah dicetak. Sudah dicetak. Oh, ya, berarti siap digunakan ya nanti di RPP. Oh iya, ya Bu, terima kasih. Terus kira-kira Bu Ari, dengan Bu Ari menerapkan pembelajaran yang sudah Bu Ari rancang sesuai dengan RPP, kira-kira mungkin walaupun sudah dirancang semaksimal mungkin ya Bu Ari, pasti ada semacam kemungkinan hambatan atau kendala yang nanti akan Bu Ari alami. Jadi seperti apa kira-kira hambatan nanti yang kemungkinan Bu Ari alami? Karena di sini itu muridnya hanya sedikit ya Bu ya, hanya 2 anak, Yeah. tapi dengan karakteristik yang berbeda dari setiap anak itu. Ada yang mempunyai gaya belajar yang audio visual, dan ada yang kecenderungan ke gaya belajar kinetis. Jadi itu salah satu kendala yang saya alami dalam pembelajaran. Oh, iya. Ternyata walaupun muridnya hanya sedikit, jadi tidak hanya yang muridnya jumlah banyak saja punya kendala, ternyata murid yang hanya sedikit bahkan 2 saja ternyata karakteristiknya berbeda sekali. Jadi walaupun cuma 2 harus benar-benar menyesuaikan dengan kondisi anaknya, gaya belajar dari anak itu. Ya, berarti ternyata Bu Ari keren sekali. Bu Ari berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak. Nah, terus Bu Ari, kira-kira strategi yang akan Bu Ari gunakan supaya pembelajaran yang Bu Ari terapkan nanti itu bisa berjalan semaksimal mungkin. Mungkin ada strategi khusus atau bagaimana Bu Ari? Untuk strategi yang saya gunakan agar terpenuhi kebutuhan belajar dari anak itu, saya memilih strategi pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya berharap kebutuhan belajar mereka itu bisa terpenuhi dengan karakteristik masing-masing anak itu. Iya, bagus sekali Bu Ari strategi yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri itu kan meliputi ada 3 Bu Ari. Jadi ada diferensiasi konten, terus ada diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Nah, kira-kira mungkin Bu Ari mau memfokuskan pada salah satu diferensiasi. Saya mau fokus ke kontennya atau prosesnya atau produknya, atau mungkin lebih dari 2 pilihan, atau mungkin justru semuanya nanti Bu Ari terapkan atau bagaimana? Saya berusaha untuk menerapkan ketiga-tiganya. Oh iya. Dari konten, proses, dan produk. Untuk dari konten itu mungkin dari
dari tablet nggih, dengan diputarkan video-video atau kita ke YouTube untuk diperlihatkan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Terus untuk yang proses itu pembelajaran dengan berupa LKPD yang akan nantinya memberikan kebebasan anak untuk memilih mungkin yang dari mempunyai karakteristik kinetis ya, dengan menyanyi atau mengamati suatu benda atau bermain. Dari yang audiovisual kan dari YouTube, dan itu kan bisa ada di situ sudah akan bisa konsentrasi untuk menerima pembelajaran. Sedangkan yang produk itu anak-anak itu bebas mengapresiasikan apa yang sudah saya ajarkan tadi. Mungkin dari peristiwa dan malam bisa menceritakan ke depan kelas bagaimana siang dan malam itu, siang itu bagaimana, malam itu. Ya, wah, keren sekali ya Bu Ari untuk pembelajaran diferensiasi yang akan Bu Ari lakukan. Saya yakin nanti pembelajaran yang Bu Ari lakukan juga sangat menarik sekali bagi anak-anak, dan mungkin anak-anak jadi termotivasi untuk belajar. Jadi mereka tidak terbebani atau mungkin kesulitan dalam memahami materi yang akan disampaikan Bu Ari. Nah, Bu Ari sesuai yang sudah Bu Ari jelaskan tadi itu kan sudah menunjukkan fokus pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, selanjutnya Bu Ari, kalau untuk pengembangan Bu Ari sendiri, Bu Ari mungkin ingin memfokuskan untuk hal-hal apa, atau mungkin ingin memfokuskan pengembangan kompetensi Bu Ari itu seperti apa? Untuk pengembangan ya, saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini yang bertujuan itu mengakomodir dari kebutuhan masing-masing karakteristik dari anak-anak melalui model pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah ini. Terus untuk melaksanakan pembelajaran saya itu sesuai dengan RPP sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal. Serta juga ingin menambah wawasan saya Bu tentang model pembelajaran PBL ini dan juga pembelajaran diferensiasi melalui literasi seperti membaca artikel, buku, dan lain-lain. Setelah itu juga ada refleksi pembelajaran yang saya lakukan melalui supervisi akademik seperti yang kita lakukan saat ini, sehingga nantinya saya tahu kekurangan apa kekurangan yang saya pada diri saya, sehingga saya bisa memperbaiki agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih baik dan lebih menyenangkan. Terus mungkin bagus sekali ya Bu Ari, berarti Bu Ari selalu berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga kebutuhan masing-masing anak dalam proses belajar itu terpenuhi. Terus tadi juga Bu Ari menjelaskan bahwa Bu Ari selalu ingin menambah wawasan berliterasi tentang pembelajaran PBL itu sendiri, bahwa itu dari artikel, dari membaca buku, dan juga dari media-media sosial lainnya gitu. Terus juga Bu Ari benar sekali ya dengan kegiatan supervisi akademik seperti ini memang bukan tujuannya itu untuk menilai kekurangan atau keburukan, tapi kita belajar bersama menggali mana kekurangan saya yang ada pada saya untuk dikembangkan, diperbaiki lagi agar kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Kira-kira Bu Ari mungkin kedepannya Bu Ari ingin menambah wawasan atau kompetensi yang Bu Ari miliki mungkin melalui kegiatan-kegiatan lain yang ada di luar sekolah, atau mungkin lebih fokus ke mungkin di KKG atau yang lainnya seperti itu Bu Ari? Kayak saya cenderung ke KKG Bu. KKG sama-sama satu, dari situ kita bisa berbagi pengalaman tentang pembelajaran diferensiasi. Juga misalkan kita belajar membuat konten proses pembelajaran berdiferensiasi dan membagikannya baik melalui YouTube ataupun platform Merdeka Belajar. Juga bisa dengan berbagi praktek baik pada rekan sejawat yang lain. Sehingga nanti kan dari situ ada koreksi dari teman sejawat atau dari teman-teman yang
hadir di KKG sehingga bisa memperbaiki kita metode. Bagus sekali Mbak Ari, berarti selalu semangat ya untuk memperbaiki diri ya. Semoga ke depan kita menjadi guru-guru yang hebat, menjadi guru-guru yang bertanggung jawab, dan juga tentunya kita bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Amin. Nah, untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan pada kegiatan observasi pembelajaran ya. Nanti saya akan melakukan kegiatan observasi, saya akan memantau, melihat, dan nanti saya akan mensupervisi kegiatan pembelajaran Mbak Ari selama kurang lebih waktu yang sudah ditentukan di RUP ya. Sekian kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama rekan saya Ibu Ari Murtini. Untuk selanjutnya kami akan melakukan kegiatan observasi dengan tema 8 peristiwa alam. Silakan. Terima kasih. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu agar kita bisa belajar dengan kemudahan, kelancaran, dan diridhoi Allah. Jika disiapkan, Mas Hafiz. Tempat duduk siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni wa'afani. Tadi kita mau belajar dengan tenang. Sekarang untuk pembelajaran semua kita menyanyikan lagu halo halo Bandung. Sudah bisa? Sudah. Oke. Sekarang kita mulai lagu halo halo Bandung. 1, 2, 3. Halo. Mas Hafiz? Ada, Bu. Ya, terima kasih. Gimana makannya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat.
semangat tadi ya, semangat menyanyikan. Halo, halo, Halo. semangat semua. Nah, sekarang anakku, nih, itu punya gambar ya. Bagus ya gambarnya. Bagus. Tuh. Nah, coba sekarang di sini gambarnya dari 2 sampai ini sama apa beda? Beda. Nah, beda. Coba apa perbedaan dari gambar ini? Dari sebelah sini. Kalau Yang bulan. Ya, yang ini apa tadi? Pohon. Pohonnya gimana nih? Pohon apa? Warnanya apa? Hitam. Berarti kalau kita suasananya apa? Malam. Gelap. 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 Terus apa nih? Sing ini sing ari dulu. Sing ari ya. Bulan. Ada bulan. Ada bintangnya. Terus suasananya gimana nih? Dingin. Apa boleh? Banyak nyamuk. Banyak nyamuk ya. Ini apa? Gelap lagi ya. Jadi ada nyamuknya. Terus kalau malam itu ada orang apa enggak? Ada orang apa enggak? Enggak. Berarti apa suasananya? Sepi. Sepi. Sekarang yang sepi. Apa ini? Gimana suasananya? Cerah. Cerah. Gelap apa terang? Terang. Terus karena iya karena ada matahari, maka suasananya jadi terang sekali. Awan. Ada awan, Pohonnya. ada pohonnya, Bunga-bunga. bunga-bunga terlihat jelas ya. Pas malam ini kan gelap, hitam ya. Nih. Nah di sini nanti di guru nanti mau menerangkan atau kita mau mempelajari tentang apa tuh siang itu, ciri-cirinya apa tuh siang, dan benda-benda apa saja yang terlihat di siang hari dan pada malam hari. Kau ngerti tak siang atau malam? Kalau malam itu. Nek malam biasanya ngomong Mas Hafiz. Malam. Kalau malam saya habis itu main HP terus mandi. Habis tidur. Sebelum tidur tak? Saya mandi. Terus makan main HP terus tidur. Tidur. Pernah pas malam hari lagi, ya? Pernah di luar enggak? Sama ayah di luar terus di tengah halaman melihat suasana. Pernah? Gimana rasanya? Senang apa enggak? Aku tuh enggak semalam. Masa pernah enggak? Pas malam di luar halaman terus nih nonton sekitar rumah selesai pernah? Aku enggak? Oh enggak, pinter. Berarti pemberani semua ya? Pemberani semua. Ya, tadi sudah bisa guys. Ini perbedaan dari gambar A dan gambar B. Ternyata sudah juga bisa menyimpulkan. Oh, si gambar A itu berarti malam hari, yang B siang hari. Sekarang aku pinter-pinter semua. Tepuk tangan. Mantap sekali. Oke. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, nanti Mas Hafiz, oke, melihat di laptop video tentang materi siang malam. Kalau Mas Rosid, oke, maaf dulu ya, Mas Rosid itu coba dibaca dan kamu amati gambar ini, dia dibaca dengan teliti, oke, baca. Satu bisa sama. Ya. Kalau nggak bisa pakai hatinya tadi boleh terus ya. Gimana Kak Sese? Ya, bisa belum? Ya, ini baru siang hari, yuk.
Gimana Mas Hafiz? Cukup Mas Hafiz? Kembali ke tempat duduk. Ya. Ya, sekarang coba dikeluarkan alat tulisnya. Oke, anak-anakku, bagi kalian yang sedang belajar tentang siang dan malam. Mas Hafiz membaca dengan komputer atau laptop, Mas Yosef dengan mobile. Nah, sekarang Bu Ari pengen tahu apa sih yang kamu baca tadi tentang siang? Yang berhubungan dengan siang kuwi piro? Apa wae? Keadaannya piye, suasananya gimana? Coba kamu tuliskan di sini, terus nanti kamu tempelkan di sini, biar pohonnya ini jadi warna-warni gitu deh, biar kelihatan bagus, ya. Coba, ini Mas Hafiz, kamu tulis satu kata yang berhubungan dengan siang. Boleh? Kamu pakai pensil saja. Nanti kalau salah bisa di satu ditempelkan ke pohon. Oke Mas. Bebas mau tempelan di kiri. Lagi ya.
Udah bisa ya. Ini hari panas, cerah, bermain, rame, matahari awan. Ini menunjukkan kata-kata atau kosakata yang berhubungan dengan si yang kita temui di siang hari. Nah, sekarang kita tadi sudah mempelajari ya. Nah, coba nanti dituliskan lagi ya, yang menunjukkan malam hari. Tiga ya. Sudah? Oke, yang sudah tempelkan di sini. Oke, kalau sudah tempelkan di sini. Boleh di atas. Oh, biar tambah tinggi ya. Oke, terima kasih anak-anak itu. Nah, sudah sekarang kita bahas. Pada malam hari gelap, betul, gelap ya. Terus pada malam hari dingin, iya, sepi, terus ada bintang, oh ini juga dingin sama seperti ini ya. Ada bulan, iya. Jadi di sini benar ya, gelap, dingin, sepi, bintang, bulan. Ini juga dingin. Di sini ini yang berhubungan dengan malam hari. Jadi anak-anakku ternyata sudah bisa membedakan ya, mana siang, mana malam. Ya. Nah, kenapa kok malam ini gelap? Karena tidak ada sinar matahari. Iya, karena tidak ada sinar matahari. Kenapa? Kok malamnya sepi, Mas Rosi? Iya, karena malam hari itu waktunya kita istirahat, makanya sepi. Ya. Terus ada bintang. Ya, bintang. Bintangnya aku bilang Di atas tadi. Tenggur ya, tenggur. Bisa laku bintang kecil? Bisa? Ayo nyanyi bareng-bareng bintang kecil dulu. 1, 2, 3. Bintang kecil Di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, makasih ternyata pinter-pinter ya, udah bisa. Oke, nah aku tadi sudah kita mempelajari tentang siang dan malam. Nah, sekarang Bu Ari punya kertas ini ya. Kemarin ya? Nah, nanti Bu Ari berikan untuk aku, yang ini untuk Mas Hafiz, yang ini untuk Mas Rosid. Nah, coba Mas Hafiz, nanti dipahami dulu ya. Ini tentang apa Mas Hafiz? Malam. Peristiwa malam. Nah, di sini nanti ada juga sama terjemahkan. Ini gambar pohon, pohonnya ini masih kosong-kosong Mas Hafiz. Ya, dia penuh kamu tulis.
menulis yang apa yang kamu belajar di sini tadi tentang malam. Ya, malam hari ini yang mulai. Biar pokoknya kayak berbunga-bunga. Ya, gimana? Iya, boleh. Oh, berani nih pakai handphone dulu. Boleh, monggo. Ya, nek Mas Rosef, ya. Ini ada pohon ya. Baca perintahnya ya. Perintahnya apa? Pohon siang. Berarti boleh dicemangi kata-kata mana yang sesuai dengan suasana siang. Oke, paham? Ya, oke, yuk dikerjakan. Yang benar dicelang, yang salah diping, atau yang benar tak mau dicentang kok yang benar ya, yang salah biarkan saja ya. Ya, terima kasih anak-anakku sudah selesai ya. Oke. Ini sudah ya. Oke. Ternyata pekerjaannya bagus semua ya. Benar semua ini kan. Peristiwa siang yang ada di siang hari dan suasananya. Sedangkan yang Mas Hadis di malam hari juga sudah terisi semua dan ternyata bener, bahannya jadi bagus setelah diisi, ya. Nah, anak-anak ini sekarang siapa yang bisa bernyanyi? Saya. Oke, maksudnya namanya apa? Oke, terima kasih. Ayo ke depan. Gimana berarti tadi waktunya siang apa malam? Malam hari. Ya, tepuk tangan yang teman-teman. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang tinggi, amakannya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Terima kasih. Selamat yang bener. Saya bisa perlu kancane menwi ireng. Oke. Ya. Mas Haris mau nyanyi apa mau ngapain? Cerita. Cerita. Terima kasih. Mas Haris. Tentang ini. Ya. Mau bercerita apa Mas Haris? Saat waktu malam hari kita, Ya, hari. Ya. Kita dengarkan ya, tenang ya. waktu malam hari saya dan ayah ibu saya berdua di sana. Saya dan ayah ibu saya duduk melihat bintang dan jalan sabit yang melengkung seperti panah. Setelah itu pergi jalan muter. Setelah saya mengantuk, saya pulang sampai rumah saya tidur. Saya berdoa. Terima kasih Mas Hafiz. Bisa bercerita ini ya. Ya, orang jomblo pada malam hari. Ya, lihat apa bulan? Sabit. Ya, kok yang sabit itu piye,
Hafiz, Mas Rasid. Oke, anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari tentang siang dan malam. Nah, jus kita ini, oke, entah itu waktu siang atau malam, kita bisa melihat benda. Yang membedakan yang malam mungkin kurang jelas ya karena gelap. Tapi kalau siang kita bisa melihat benda dengan jelas. Dan kita bisa mengukur benda itu dengan alat ukur penggaris atau dengan tangan kita atau dengan benda di sekitar kita, pensil. Tapi sekarang kita mau mengukur tidak dengan menggaris tapi dengan apa? Dengan alat ukur yang tidak dengan tangan kita. Dengan tentang apa Mas Hafiz? Tangan kita. Saya ini coba tangan nih, tangan nih berangkat. Ini. Nah, sekarang kita ukur dengan tangan kita. Ini. Nah, ini namanya jengkal. Jadi nek basa Jawa nek kilan, sak kilan. Nah, ini jenenge sak jengkal. Satu tangan ini iki sak jengkal. Tangan Mas. Jengkal. Terus bisa juga kita dengan ini. Nah, ini jenenge depan. Nek iki diukur benda sing gede, besar. Nek iki benda sing bisa juga kita dengan biasa dong. Ruangan ini ada beberapa langkah. Nah, nanti kita mau coba ukur benda seperti itu deh. Mas Hafiz ini Mas jengkal. Ini masih tepat. Di sekitar kita. Anak-anakku tadi kalian sudah tahu mengukur dengan depan dalam. Tapi kita mau mengukur dengan depan dan jengkal saja. Nah, selesai. Kalian mengukur dengan jengkal apa depan? Jengkal. Oke, ini ketiga Mas Hafiz dengan depan depan apa ya Mas Hafiz? Jengkal apa ya Mas Hafiz? Oke, sekarang dibaca pelan-pelan. Bendanya apa ini? Terus nanti ditulis. Oke, ini depan apa jengkal? Terus ini hasilnya yang bilang jengkal gitu. Oke. Mas Hafiz, ini nanti juga dibaca bendanya ini apa? Alat ukurnya apa kamu? Dengan apa kamu? Depan. Nanti berapa depan? Nah, sekarang coba dimulai mengerjakannya. Oke. Nah, bacanya sudah lancar ya Mas Hafiz. Baliknya
Oh, belum lagi sekarang ya? Yuk, diajarin dulu. Jadi gimana? Kejar, bukunya berapa jengkal? Kok 8 Mas, coba dijengkali. Begini dong, jengkali ini. Ya boleh kan buku sedikit begini Pak. Sudah selesai ya yang mengukur? Sudah? Nah, coba dari hasil pengukuran tadi, guys, kalian baca dari hasil pengukuran mana tuh yang paling panjang, mana yang paling pendek, ya? Ya dari Mas Hafiz. Nomor 1, jenis benda yang diukur papan tulis. Menggunakan depan. Hasil pengukuran papan tulis adalah 2. Nomor 2, panjang kelas yang diukur dengan depan. Hasil panjang kelas adalah 7/1/2. Nomor 3, meja diukur menggunakan depan, hasilnya 1. Nah, dari itu tadi Mas Hafiz, mana yang paling panjang? Benda yang paling pendek meja, benda yang paling panjang adalah panjang kelas. Terus sekarang diurutkan dari hasil pengukuran tadi yang ukur dari yang paling panjang dulu. Yang paling panjang apa? Panjang kelas, papan tulis, lalu meja. Oke, alhamdulillah. Lancar pembacanya juga sudah lancar ya. Alhamdulillah. Ya, Mas selesai tadi yang dengan jengkal ya. Sekarang bendanya apa saja tadi? Buku paket, sapu, meja. Ya, sekarang buku paket berapa jengkal? Buku paket ada 2 jengkal. Sapu, Ada 5 jengkal. meja. Meja ada 10 jengkal. Nah, sekarang tadi sudah tahu ini ya. Terus benda yang paling pendek dulu. Benda yang paling pendek adalah buku paket. Ya, yang paling panjang. Benda yang paling panjang adalah meja. Nah, sekarang coba diurutkan. Mana dulu toh yang paling? Apa Mas Iki? Paling apa? Yang Coba paling dibacanya. urutkan panjang benda berdasarkan hasil pengukuran. Oke, berarti ini dulu yang paling panjang dulu. Yang paling panjang dulu apa? Paling panjang meja, Terus? lalu sapu, Terus? lalu buku paket. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ternyata sudah bisa mengukur semua, guys. Dari benda-benda yang ada di sekitar ruangan kelas ini. Terus anak-anakku, dari yang kalian pelajari tadi, ya, yang kita pelajari tadi, kita sudah mempelajari apa tadi? Panjang, Dari suatu benda, panjang pendek dari suatu benda dengan ukuran yang tidak kaku. Menggunakan apa tadi? Ini apa? Depan. Nah, sebelum tadi kita mempelajari apa sebelum jengkal? malam dan cuaca. Cuaca, perbedaan siang dan malam, keadaan siang dan malam. Cuaca itu belum
siang dan malam. Tapi bagus sekali Mas Rosi sudah menjawab, pinter ya. Terus tadi coba diulang. Mas Hafiz tulis apa ya ini? Oh, nulis angka. Tadi pas pengukuran tadi oh, betul. Ya, oke. Terima kasih Mas Hafiz sambil menghafal angka ya. 1, 2, 3 sampai 12. Tadi sudah mempelajari siang dan malam. Sudah mempelajari tentang pengukuran benda. Ngerti? Karena kita ngomong. Nah, tadi di rumah nanti untuk tugas rumah kalian di sekitar rumahmu itu kan ada benda-benda gitu. Ada benda-benda. Misalnya nanti pola, nanti bisa kamu ukur. Kamu ukur berapa jengkal dan berapa depak. Nanti ditulis dibuat kolom. Nomor 1 bendanya apa? Berapa jengkal? Dan 2 apa? Berapa depak? Paham? Ada yang mau tanya sampai boleh? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Sekali lagi. Jelas ya? Pon, Dil, ada yang mau tanya? Alhamdulillah. Ternyata pinter-pinter semua. Oke. Nah, anakku sebelum pulang mau pas malam mau ada apa? Ada bulan itu bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Indonesia. Sayang bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa apa? Dengan lagu Padang Bulan. Sakit? Sudah semangat Coba yang nyanyi ini. Belum. Lagi saya semangat nyanyi Padang Bulan. 9 kali 3.
Selamat siang Bu Ari. Selamat siang Bu Dewi. Bisa minta waktunya sebentar Bu Ari ya? Bisa. Nah, terima kasih waktunya ya Bu Ari. Baik di sini saya akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ari lakukan kemarin ya. Nah, kemarin kan Bu Ari sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, lebih tepatnya saya akan melakukan kegiatan pasca observasi pembelajaran yang sudah Bu Ari lakukan pada hari Rabu kemarin. Nah, kira-kira Bu Ari, dari obrolan yang akan kita lakukan ini nanti, kira-kira ada harapan apa dari Bu Ari? Harapan saya bisa sharing-sharing ya, dari kekurangan dan bagaimana perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang saya lakukan dalam pembelajaran kemarin. Jadi Bu Ari ingin kita saling sharing ya, terus terkait pembelajaran yang sudah Bu Ari lakukan kemarin. Mungkin ada perbaikan atau apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, dari pembelajaran kemarin Bu Ari, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Ari setelah melakukan pembelajaran hari kemarin. Perasaan saya dari pembelajaran kemarin itu saya rasa sudah melaksanakan dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan berdiferensiasi. Terus menurut Bu Ari nih, kira-kira rencana perbaikan apa yang ingin Bu Ari sampaikan pada saat dulu pra-observasi itu, apakah sudah terpenuhi atau belum? Insya Allah sudah. Saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk. Dari diferensiasi konten, saya menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Yang audiovisual saya menggunakan video-video, dan sedangkan yang kan kemarin ada dua karakteristik ya, yang kinetis itu menyanyi, mengamati, dan bermain. Untuk diferensiasi konten dan juga produk juga sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka dari murid saya itu. Bagus sekali Bu Ari. Nah, Bu Ari terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemarin kan Bu Ari sudah menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak Bu Ari capai. Nah, kira-kira Bu Ari, menurut Bu Ari, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Bu Ari susun, sudah Bu Ari rencanakan itu sudah tercapai? Kemarin saya menuliskan dari tujuan pembelajaran itu untuk siswa mampu menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Sedangkan yang matematika itu pengukuran tidak baku ya, seperti dengan jengkal, hasta, atau dengan langkah. Nah, dari situ insya Allah anak-anak itu sudah bisa menentukan ya, kosakata peristiwa siang dan malam, dan dari matematika bisa membandingkan, mengukur dan mengurutkan panjang pendek dari suatu benda dengan ukuran yang tidak baku itu. Terus Bu Ari, di sini mari kita identifikasi bersama dari pembelajaran yang kemarin sudah Bu Ari lakukan. Kira-kira apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Nah, menurut Bu Ari, dari pembelajaran kemarin itu yang sudah baik itu apa? Yang sudah baik, saya rasa yang sudah baik itu, saya itu sudah memenuhi kebutuhan belajar dari siswa yang beragam tadi, yang punya karakteristik belajar yang berbeda tadi, dengan menyediakan berbagai konten, proses dan juga produk dalam pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar dari siswa. Nah, terus selanjutnya Bu Ari, menurut Bu Ari, kira-kira apa saja yang masih perlu dikembangkan oleh Bu Ari atau perlu diperbaiki? Saya rasa yang perlu diperbaiki itu tentang proses, Bu. Saya masih kurang paham tentang diferensiasi proses. Meskipun saya sudah berusaha melaksanakan diferensiasi proses, namun saya belum merasa belum bisa maksimal. Jadi nanti saya harus
tingkatkan dan lebih memperdalam lagi, lebih belajar lagi Bu. Oh iya, bagus sekali. Berarti Bu Ari ada kemauan untuk selalu memperbaiki ya. Nah, terus Bu Ari, strategi atau cara apa yang kira-kira nanti akan Bu Ari lakukan untuk memperbaiki kekurangan dari Bu Ari tersebut? Saya akan mencoba mengikuti pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar, juga dengan mengikuti KKG guru-guru kelas 1, dan juga dari membaca belajar mandiri dari membaca artikel atau mencari di YouTube, memperbaiki dari kekurangan saya itu. Bagus Ibu, jadi Bu Ari akan berusaha meningkatkan melalui platform Merdeka Mengajar, dari KKG, terus dari mencari referensi-referensi dari YouTube atau sumber belajar lainnya ya. Nah, bagus sekali Bu Ari, memang banyak sekali sumber belajar yang bisa kita adopsi ya, atau bisa kita pelajari atau manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita. Seperti yang sudah Bu Ari sebutkan tadi ya. Nah, baik Bu Ari, kira-kira kapan Bu Ari akan melaksanakan rencana tersebut? Kalau bisa secepatnya Bu, ya secepatnya ya mungkin dalam waktu berarti kira-kira untuk semester ini ya. Oke, semoga lancar ya Bu Ari. Amin. Nah, dari sini siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau sebagai penyemangat Bu Ari dalam memotivasi diri Bu Ari? Jadi teman-teman sejawat ya Bu yang ada di SD Bidang Pusat, kepala sekolah, dan termasuk Bu Dewi yang inspirasi saya untuk menuju ke yang lebih baik. Ya, sama-sama Bu Ari, terima kasih sekali. Saya juga ingin mengajak Bu Ari untuk belajar bersama. Nah, apakah Bu Ari mempunyai self reminder atau catatan-catatan maupun jadwal untuk melaksanakan dari rencana-rencana yang akan Bu Ari laksanakan itu? Jadi saya mempunyai catatan-catatan kecil ya dari kegiatan yang akan saya lakukan untuk mengetahui progres yang sudah saya lakukan, dan sehingga kegiatan yang saya lakukan itu bisa tertata. Jadi mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah saya pelajari biar tertata lagi dan runtuh. Ya, bagus sekali ya Bu Ari, selalu semangat untuk mengembangkan diri karena apapun yang kita pelajari pasti akan bermanfaat untuk diri kita. Nah, Bu Ari, kira-kira masih ada hal yang mengganjal di hati Bu Ari atau mungkin sesuatu yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Terima kasih semuanya ya. Jadi ini membantu saya. Jadi saya dari kekurangan saya nanti saya bisa memperbaiki untuk menjadi. Iya, baik Bu Ari, terima kasih sekali Ibu sudah melaksanakan kegiatan mulai dari kemarin pra-observasi, terus observasi pembelajaran, dan juga hari ini pasca observasi ya. Nah, semoga dengan ini semua bermanfaat untuk Bu Ari dan juga dapat meningkatkan kompetensi dan juga memperbaiki pembelajarannya di kelas Bu Ari agar bisa mewujudkan pembelajaran yang tentunya diharapkan berpihak pada anak dan semoga bisa bermanfaat pula bagi sekolah kita SD Negeri 3 Desa Tercinta ini. Amin. Iya. Sama-sama Bu Ari, terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan waktu diskusi hari ini. Sama-sama Bu Dewi. Terima kasih.